Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini ya. Dan kita mulai dengan satu hal yang sering kali merupakan bagian daripada tindakan-tindakan manusia ya pada saat ingin mencapai kekuasaan dan lain sebagainya ya. Ya, memberikan apa? Ketakutan. Tadi malam saya sudah sedikit bahas ya bahwa ada ketakutan yang terjadi di dalam dunia ini. Ya. Dan salah satu ketakutan yang berdasarkan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi di Springfield, Ohio pada beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu. Ada satu video viral, ada satu Facebook post yang katakan, ini ada imigran dari Haiti yang ada di Amerika bagian selatan daripada Amerika Serikat ini, katakan, wah orang-orang yang imigran dari Haiti itu datang ke Springfield, Ohio itu untuk apa? Untuk bikin kacau. Apa yang mereka buat? Misalnya binatang-binatang piaraan, anjing piaraan, kucing piaraan itu dimakan sama orang-orang Haiti tersebut. Padahal itu tidak sesuai kenyataan ya. Bukti daripada pimpinan-pimpinan ya, baik gubernur maupun wali kota maupun juga polisi-polisi di Springfield yang berdasarkan surat kabar dari Springfield, Ohio sendiri katakan itu nggak benar itu. Nggak benar bahwa orang-orang Haiti, imigran tersebut datang untuk apa? Makan apa? Binatang piaraan yang ada di Springfield, Ohio. Dan ini kenapa? Karena ada ketidaksukaan terhadap imigran dari Haiti itu ya, dari Haiti ya atau Haiti ya, yang mana ada sekitar 10.000 atau 15.000 saja imigran itu yang sudah selama 5 tahun belakangan ini datang ke Springfield, Ohio, ya, Springfield, Ohio. Dan mereka itu sebenarnya bukan imigran gelap, saudara. Bukan. Mereka sudah secara legal masuk ke Amerika Serikat, ya. Mayoritas dari imigran tersebut datang secara legal, ya, melalui program-program seperti parole program dan juga temporary protected status. Jadi ada pemerintah berikan kesempatan pada satu negara yang dalam keadaan kacau, mungkin orang-orang yang betul-betul membutuhkan dapat apa secara legal didatangkan. Tapi itu peraturan pemerintah, bukan karena mereka datang untuk menjadi ilegal, ya. Tapi itulah kedatangan para imigran ini menyebabkan keresahan ya bagi penduduk asli. Kita sudah pernah bahas waktu lalu sedikit tentang nativism ya. Penduduk yang lokal yang menganggap pendatang ini memberikan ketakutan kepada memberikan apa mengambillah ini ada berita-berita yang menakutkan terhadap para imigran yang baru datang ini. Jadi mereka penduduk asli itu di sini katakan apa? Express their concern. Mereka agak merasa apa? Aduh, gimana nih? Orang-orang ini kok datang ini? Apakah nanti kebudayaan kita akan berubah dan lain sebagainya ya? The way of life, kehidupan kita itu akan berubah karena datangnya penduduk-penduduk asing ini yang datang ke tempat kita. Padahal ya. Dan kemudian terjadilah seperti saya katakan tadi. Ada orang yang tulis di post di Facebook, wah ini orang-orang Haiti ini datang makan binatang anjing dan kucing dan lain sebagainya. Walaupun mayor sendiri ya, wali kota daripada Springfield, Mayor Rob Rue, dia katakan itu nggak betul itu. Polisi katakan itu tidak betul. Tapi inilah poinnya. Yang saya ingin bawa kita untuk melihat juga pelajaran pada saat ini. Bahwa ketakutan itu ya. Ketakutan itu seringkali menjadi komoditas. Menjadi komoditas dalam dunia politik dan juga dalam dunia bisnis. Tidak heran ada satu statement dikatakan oleh Holly Jones. Dia katakan bahwa fear sells better than hope. In business and in politics. Ketakutan itu lebih laku daripada pengharapan atau harapan. Dalam dunia bisnis dan apa? Dalam dunia bisnis dan dalam dunia politik. Misalnya dalam dunia bisnis ya, bahwa ketakutan dan kemarahan itu menurut artikel ini, artikel daripada Australian Broadcasting Service Center ya, ABC, Australian Broadcasting Center, dia katakan bahwa ketakutan dan kemarahan itu mendominasi dunia kita saat ini. Kita dipenuhi dengan ketakutan, ya, ketakutan demi ketakutan. Dan kemarahan pada saat bersamaan. Tetapi apakah kita dimanipulasi untuk keuntungan, untuk profit dari orang-orang bisnis? Ya, jawabannya adalah iya, betul. Ya, dunia bisnis itu menggunakan ketakutan dan juga apa? Menggunakan ketakutan dan juga kemarahan itu untuk meningkatkan profit ya, keuntungan mereka. Ya, keuntungan mereka itu naik karena ada orang-orang yang takut dan marah. Ya. Peneliti sosial, ini artikel tadi katakan dari artikel yang ini ya. Fear and anger dominating our world right now. Dikatakan bahwa peneliti sosial memperingatkan bahwa ketakutan dan kemarahan itu telah dimonetasi.
dijadikan untuk memberikan keuntungan uang ya. Hasil manipulasi yang sengaja oleh kepentingan komersial dan apa? Dan politik. Ya. Kemarahan, kemudian dilanjutkan bahwa kemarahan, ketakutan, dan kebencian tentu saja merupakan komponen yang sangat penting dari apa yang terjadi ketika ketakutan mulai menyebar di masyarakat. Dan kemarahan ini penting bagi mereka yang mengambil keuntungan dari ketakutan karena kemarahan memicu tindakan. Jadi adanya ketakutan membuat orang apa? Membuat orang marah. Marah ini kenapa nih ketakutan ini nggak diobati? Kenapa kita marah orang ya dan lain sebagainya. Dan itu dimanfaatkan oleh dunia bisnis, saudara. Dimanfaatkan oleh dunia bisnis. Ya, contohnya, simple saja. Coba Anda lihat. Kalau ada ketakutan karena akan ada bencana alam seperti akan ada angin ribut, ataupun hurricane, atau angin taufan, atau apa ya. Badai dan lain sebagainya akan datang. Apa yang terjadi? Coba Anda lihat. Pasti orang-orang itu berebutan ke toko-toko. Padahal itu sebenarnya badainya cuma 1-2 hari. Badainya 1-2 hari, tapi orang yang pergi ke Costco, beli makanan, beli tissue paper, dan lain sebagainya. Yang mana itu mungkin untuk 1 tahun mungkin ya. Istilahnya untuk disimpan untuk 1 tahun. Kenapa? Hanya ketakutan. Jadi ketakutan itu bagus untuk bisnis, saudara. Ketakutan. Dan juga apa? Kemarahan. Ketakutan yang kemudian menimbulkan apa? Kemarahan. Ya. Itu bagus untuk bisnis. Bisnis sekarang ya. Bisnis sekarang ada namanya istilahnya outrage advertising. Advertensi karena kemarahan. Orang dibuat marah, tapi itu justru menjadi satu hal yang baik untuk para pebisnis dan politikus. Nanti juga kita akan lihat. Contohnya. Colin Kaepernick adalah salah seorang pemain American football ya, bukan sepak bola yang seperti biasa kita kenal, tapi American football yang lempar-lempar itu ya. Jadi dia pada saat waktu lalu seringkali orang apa? Pada saat ada lagu kebangsaan Amerika Serikat, biasanya orang Amerika itu akan berdiri, tangan di dada, lalu apa? Berdiri dan menghormati. Tapi Colin Kaepernick ini beda. Dia apa? Untuk protes dia kepada apa yang sedang terjadi waktu itu di Amerika, dia kneel down, dia apa? Berlutut. Dia gantinya berdiri, dia berlutut. Ya, dan pada saat itu biasanya kan orang kan marah kan, ada orang marah, ada yang support ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pembuat sepatu Nike ataupun ya alat attire olahraga ya, sport attire itu Nike, maka Nike justru ambil kesempatan. Kenapa? Karena ini lagi jadi orang-orang ada yang marah, apa yang dia buat itu, kenapa dia tidak memiliki patriotisme dan lain sebagainya. Orang-orang marah. Jadi apa yang terjadi? Justru biasanya orang kalau marah gitu, orang biasanya advertensi itu lari. Tapi sekarang tidak. Zaman sekarang ini justru itu dapat dimonetasi. Kemarahan itu dapat dimonetasi. Justru Nike apa? Ambil dia untuk menjadi apa? Membuat advertensi tentang sepatu Nike atau baju olahraga Nike. Jadi, dan statementnya adalah believe in something, percaya, yakinilah sesuatu yang Anda yakini, even if it means sacrificing everything. Jadi seperti Colin Kaepernick, dia berani memiliki satu keyakinan, dia berlutut dan dia akan kehilangan, dia diberhentikan, dipecat dari kelompok dari klub sepak bola American footballnya. Tapi justru itu dijadikan satu alat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Orang-orang kan pada saat mereka yang support Colin Kaepernick, mereka langsung beli produk-produk daripada apa? Beli daripada produk-produk daripada Nike. Dan orang-orang yang benci Colin Kaepernick juga apa? Mereka justru juga beli. Beli untuk apa? Untuk sepatu Nike itu mereka bakar, kaos kaki ataupun baju-baju yang merek Nike mereka beli, mereka bakar. Justru itu memberikan keuntungan kepada Nike 1 bulan setelah peristiwa Colin Kaepernick ini membawakan advertensi daripada Nike, pendapatan bersih, peningkatan penjualan dari Nike itu naik 6 miliar, bukan 6 juta, 6 miliar dolar, saudara. 6 miliar dolar. Itulah yang disebutkan oleh angrynomics, angry ekonomi yang berdasarkan kemarahan, angrynomics. Jadi saat ini, zaman sekarang, kemarahan, ketakutan itu justru bagus. Bagus untuk bisnis. Bagus juga untuk apa? Untuk politik. Bagus juga untuk politik. Jadi kampanye-kampanye dari kedua belah pihak ya, yang ada di Amerika Serikat atau di mana saja itu biasanya itu didasarkan oleh apa? Ketakutan. Oh, kalau kamu pilih dia, ini akan terjadi. Enggak. Kalau kamu pilih dia, ini akan terjadi. Jadi kita dipenuhi dengan apa? Kita dipenuhi dengan apa? Ketakutan.
Ketakutan dan kemarahan itu justru diperhatikan oleh manusia. Manusia sangat memperhatikan ketakutan dan apa? Kemarahan. Ini artikel ini ya, artikel dari PBS NewsHour ya. How fear-based campaigning is affecting American voters. Bagaimana kampanye yang berbasis rasa takut mempengaruhi pemilihan pemilih di Amerika. Jadi mudah-mudahan ini jangan dibuatlah di Indonesia. Anda yang calon-calon wali kota atau gubernur Indonesia, jangan mungkin buat ketakutan. Tapi ini saat ini, inilah justru komoditas utama untuk mau dipilih. Itu kalau Anda bisa membuat orang takut, maka Anda akan dipilih. Anda akan dapat dipilih. Nah, inilah di sini dikatakan bahwa, artikel ini katakan bahwa kita sudah terprogram untuk mengutamakan informasi tentang ancaman. We are hardwired to give priority. Prioritas kita itu apa? Informasi yang berhubungan dengan ancaman, ketakutan. Kita dengar, kita ada bencana ini, ada ketakutan ini datang, ada imigrasi, masalah imigrasi, orang-orang akan ditangkap di Amerika. Wah, kita akan jadi takut semua ya. Kita merasa takut dan informasi ini pakem sekali dalam pikiran kita. Ketakutan itu langsung masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kita sudah terprogram. Menurut penulis yang di interview ini ya oleh PBS, dikatakan kita sudah terprogram, otak kita itu terprogram untuk mengutamakan informasi yang mengancam kita. Kita akan selalu mengutamakan informasi negatif. Kita akan memperhatikannya lebih dahulu, mengingatnya lebih lama, dan informasi itu akan lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan kita selanjutnya daripada informasi lainnya. Karena ancaman kita akan ditangkap, kita bisa berhenti bekerja, kita tidak pergi ke gereja. Karena itu ada yang waktu lalu ya, katakan, ini ada penangkapan imigrasi di Amerika. Jadi ada yang katakan, udah janganlah kita ke gereja dan lain sebagainya. Jadi kita dibuat takut ya. Dan itu juga tentu saja dari satu sisi bagus kita untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Tapi jangan sampai kita menjadi paralyzed ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bekerja, tidak ini pindah dan lain, tidak buat ini, tidak buat itu karena adanya ketakutan. Tapi sekali lagi, ketakutan ini adalah senjata yang digunakan oleh para penguasa. Pada umumnya ya, digunakan oleh para penguasa untuk apa? Untuk menggalang kesatuan bagi orang-orang yang sedang ketakutan supaya apa? Fall in line, supaya apa? Berbaris di belakang penguasa-penguasa tersebut, saudara. Jadi inilah saat ini di Amerika Serikat, saya sudah pernah singgung, dan kita akan terus mungkin beberapa waktu ke depan ambil contoh tentang adanya kemunculan dari namanya Christian nationalism. Christian nationalism itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang ingin ideologi nativism. Amerika ini adalah dibentuk oleh orang-orang yang dari mana? Yang dari Eropa, yang dari Inggris ya dan lain sebagainya. Orang-orang kulit putih. Jadi harus dikembalikan kepada orang-orang kulit putih Christian nationalism tersebut. Ini tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan Christianity, terus terang saja. Tolong baca. Tolong Anda lihat artikel-artikel dari gereja Advent. Khotbah-khotbah yang dibawakan oleh Dwight Nelson juga yang mengamarkan kita semua tentang bahaya daripada Christian nationalism. Gereja Advent, kita menyatakan bahwa kita harus terpisah antara agama, negara dan agama itu harus terpisah. Kalau negara dan agama itu bersatu, maka agama yang mayoritas akan memaksakan agama-agama minoritas itu untuk ikut kemauan daripada agama mayoritas. Dan Christian nationalism ini sepertinya menggunakan kekristenan itu supaya menjadi satu yang kembali berkuasa. Dan dibilang apa? Ketakutan yang dibuat dan kemarahan yang mereka katakan apa? Lihat nih Amerika. Amerika tidak lagi dikuasai oleh orang-orang oleh orang-orang beragama. Amerika sudah menjadi sangat sekuler, sangat liberal dan lain sebagainya. Jadi kita harus kembalikan prinsip-prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab yang bagaimana? Tidak disebutkan tentang kasihilah sesamamu manusia. Tidak disebutkan tentang marilah kita mengasihi orang-orang asing yang datang. Tidak. Justru yang mereka ingin lakukan justru dipilih-pilih ayat-ayat Alkitab tersebut hanya untuk menunjukkan tentang apa? Hanya untuk menunjukkan tentang kehebatan daripada native of Amerika. Ya, orang-orang yang telah dari Eropa yang pertama-tama, orang-orang berkulit putih yang telah membangun Amerika. Jadi hati-hati sekali kita. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Tapi inilah apa yang mereka gunakan untuk menggalang kekuatan mereka itu adalah fear, ketakutan. Ketakutan dan kekuasaan. Dan inilah yang dapat terus terang berbahaya. Tapi saya tidak khawatir.
Kenapa saya tidak khawatir? Karena ini kan Alkitab sudah katakan. Kalau kita mempelajari tentang nubuatan-nubuatan kitab Wahyu, kita sudah dikasih tahu semua ini. Akan terjadi pergolakan dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Amerika akan menjadi satu negara yang apa? Yang adik kuasa. Betul, orang bilang mungkin China sekarang ya coba untuk menantang Amerika dari kekuasaan ekonomi dan politik. Tetapi Alkitab katakan Amerika. Dan bagaimana caranya itu bersatunya binatang yang keluar dari dalam tanah, yaitu Amerika Serikat menurut Wahyu ya, dan juga binatang yang keluar dari dalam air ya, itu akan bersatu ya, itu yang kembali akan apa? Bersatu. Jadi pada saat saya melihat ini saya tidak merasa takut. Saya katakan, Tuhan, puji Tuhan, Engkau telah menyatakan ini semua dalam nubuatan firman-Mu. Saya tidak perlu takut ya. Saya tidak perlu takut. Memang akan muncul ini. Sunday law itu akan muncul. Terus terang saja. Dengan adanya Christian nationalism ini. Ya, Christian nationalism. Dan banyak sekarang di Amerika Serikat itu seperti saya katakan tadi. Pemisahan antara agama dan negara. Negara dan agama. Separation of state and religion. Sekarang itu akan semakin dikaburkan. Tidak akan lagi terpisah. Akan disatukan. Dan itu adalah target utama daripada Christian nationalism. Christian nationalism, target utama mereka itu kembali agama Protestan, agama mayoritas itu akan menjadi agama yang apa? Agamanya negara Amerika Serikat. Dan itulah tujuan mereka. Dan bagaimana caranya? Dengan menggunakan ketakutan. Ya, ketakutan dan menjadi satu kekuasaan bagi mereka. Tapi itulah ya, seperti yang di sini satu statement dikatakan bahwa kebencian dan ketakutan membutakan kita. Hatred and fear blind us, membutakan kita. Kita tidak lagi melihat satu sama lain. Kita tidak melihat seperti Alkitab katakan, pendatang-pendatang itu adalah apa? Pendatang-pendatang itu harus kita perlakukan seperti kita. Ya, kita sudah bahas waktu lalu ya. Firman Tuhan katakan, ingat, kamu dulu juga adalah budak di Mesir. Perlakukanlah pendatang-pendatang itu dengan hak-hak yang seperti kamu juga miliki. Tapi sekarang, ingat, pendatang itu, hati-hati. Mereka mengancam keberadaan kita. Mereka membawa kita untuk berada dalam kesusahan, itu imigran-imigran dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melihat satu sama lain ya. We no longer see each other. We see only the faces of monster. Yang kita lihat pendatang-pendatang itu, kita lihat mereka itu mukanya itu monster. Lihat itu, mereka makan kita punya anjing, mereka makan kita punya kucing dan lain sebagainya ya. Mereka akan ambil pekerjaan kita, mereka akan rampok kita. Betul, betul. Ada imigran-imigran yang tentu saja seperti siapa saja dapat melakukan kejahatan. Semua manusia dapat melakukan kejahatan. Tapi dalam satu konteks politik seperti ini, maka itu yang menjadi sorotan ya, supaya kita melihat wajah-wajah pendatang itu bagaikan melihat wajah-wajah monster. Dan hal itu memberi kita keberanian untuk saling menghancurkan. And that give us the courage to destroy each other. Itulah sebabnya hati-hati sekali. Itulah sebabnya penulis buku ini, Dan Gardner, dalam bukunya Risk atau Resiko, The Science and Politics of Fear, ya, resiko, ilmu pengetahuan dan politik ketakutan. Ini yang dikatakan. Bagaimana dalam buku ini, summary daripada buku ini adalah bagaimana otak kita itu memahami dan bereaksi terhadap resiko. Ya. Dan bagaimana resiko-resiko itu dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, ya, karena takut, ya. Dengan menggunakan contoh-contoh nyata, Gardner dalam bukunya menunjukkan bagaimana kita harusnya merangkul rasionalitas daripada emosi. Dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih baik dan menavigasi dunia yang tidak pasti saat ini. Mungkin bagi Dan Gardner yang tidak percaya Tuhan ini, mungkin ya, dia berbicara tentang rasionalitas. Tapi mungkin bagi saudara dan saya, umat-umat Tuhan, pada saat kita melihat keberadaan kejahatan dan lain sebagainya, masalah-masalah dalam dunia ini, jangan hanya melihat dari sudut pandang rasionalitas. Lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Ya. Rasionalitas mungkin dapat berbeda. Ya. Rasionalitas pun dapat berubah. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Karakter Allah kita, pelajaran kita besok malam tidak berubah. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita di akhir zaman ini bukan apa yang kita nonton dari CNN, apa yang kita lihat dari Fox News, atau apalah semua. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saya mengajak kita semua, saya mohon, mari. Bukan apa yang Facebook group yang kita ikuti, stasiun-stasiun TV yang membentuk pikiran opini kita, tapi yang membentuk pikiran, yang membentuk opini kita, biarlah itu terjadi
dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Ya, bukan apa yang pimpinan kita, yang kita jagokan, yang ini atau itu, yang ingin untuk kita lakukan. Tapi bukan. Bukan pemimpin agama, bukan pemimpin negara, tapi Tuhan kita. Itu yang harus kita ikuti. Firman Tuhan, ya. Kita tahu bahwa setan mencoba untuk mengacaukan dunia ini dengan segala opini-opini, ketakutan-ketakutan, baik yang nyata maupun yang seringkali tidak nyata. Membawa kita untuk membenci satu dengan lain, karena itu kehendak setan, ya. Itulah kehendak setan. Yohanes 8 ayat 48 katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ya. Persekutuan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala apa? Dusta, ya. Dia buat kita ketakutan. Dan akhirnya kita takut terhadap Allah. Dia buat kita saling membenci. Dan juga membenci kepada Allah. Tapi sesungguhnya dia yang benci Allah. Dia yang apa? Dia yang menjadi sumber semua hal tersebut. Tapi inilah. Setan menggunakan ketakutan. Setan gunakan itu ketakutan. Rasa takut adalah salah satu alat setan untuk membuat kita meragukan kebaikan dan kasih Tuhan. Gantinya kita percaya kepada Tuhan. Gantinya kita percaya bahwa Tuhan tidak akan, walaupun mungkin ada imigran-imigran yang baru datang, ataupun kalau di Indonesia ada orang-orang dari suku lain yang datang ke tempat kita takut, aduh nanti kita gimana dan lain sebagainya. Hey, kita kan hidup dalam dunia ini untuk sementara kan. Berapa lama kita mau hidup dalam dunia ini? Ya. Apakah di sini terus kita akan berada dalam dunia ini? Ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu menyebabkan kita meragukan, tidak memikirkan kebaikan dan kasih Tuhan yang dapat terus menjadi bagian kita. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa? Ketertiban. Ya. Jadi jangan kita apa? Jangan kita merasa takut. Ya, di Amerika Serikat pada saat kita menghadapi apa? Ancaman demi ancaman yang mungkin nyata, yang tentu saja itu nyata. Kita sudah melihat di TV bagaimana ICE atau imigrasi itu tangkap kiri dan kanan, tapi kita tidak perlu takut, ya. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, berserah kepada Tuhan. Jangan merasa takut, ya. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang kasih. Janganlah kita memiliki roh ketakutan. Roh berhati-hati boleh, tapi jangan roh ketakutan. Roh berhati-hati, roh untuk dapat apa? Melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tapi jangan kita memiliki roh ketakutan. Marilah kita memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, di dalam kasih. Jadi itulah ya. Setan menggunakan ketakutan. Tidak pernah menggunakan ketakutan. Allah tidak pernah membuat kita takut. Oh, tapi pendeta itu dalam kitab apa? Dalam kitab Wahyu itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang akan terjadi. Iya, tapi bukan untuk kita takut. Justru bukan untuk kita takut. Justru kita menjadi lebih yakin kepada Tuhan. Dia sudah menyatakan terlebih dahulu, mempersiapkan kita, sehingga pada saat kita menghadapi kutuk demi kutuk yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak perlu takut. Dia menyatakan tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kejadian-kejadian akan terjadi di alam. Kejadian akan terjadi di dalam dunia sosial, politik, dan lain sebagainya. Saya justru menjadi tidak takut. Saya justru memiliki satu pemahaman. Tuhan sudah memberitahu kepada saya. Saya tidak takut. Jadi Allah tidak pernah menggunakan ketakutan supaya kita itu dapat dekat kepadanya. Tidak. Dia menggunakan kasih kepada kita, ya. Keyakinan tanpa ada keraguan. Tidak ada kegelapan, ya. Tidak ada kegelapan, ya. Tidak ada kegelapan dalam diri Allah. Dia tidak membuat kita ketakutan ataupun kemarahan. Tidak ada, ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan pada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu sebagai matahari. Kita sudah pernah bahas ini dia. Ulangi kembali. Allah itu bagaikan matahari. Ada kegelapankah di matahari? Tidak ada. Ya. Tidak ada kegelapan dalam matahari. Allah adalah matahari. Tidak ada kegelapan di dalam dia. Di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan.
Lalu kenapa ada kejahatan dalam dunia ini, pendeta? Kenapa ada kejahatan dalam dunia ini? Bukan karena mataharinya yang tiba-tiba tidak lagi memancar bersinar, bukan. Tapi karena adanya dosa, maka dosa itu bagaikan apa? Mungkin bagaikan apa? Bulan yang membuat apa? Menghalangi matahari dalam untuk menyinari bumi kita ya. Tapi matahari itu kan besarnya lebih besar, jauh lebih besar dari bulan yang kecil. Tapi karena jaraknya itu jauh dari karena dosa yang memisahkan ya. Maka bumi kita itu lebih dekat ke bulan. Jadi pada saat bulan dan matahari bersejajar, maka sinar matahari itu seakan-akan apa? Seakan-akan hilang ya. Gerhana matahari kita dengar ya. Tapi bukan karena mataharinya itu berubah jadi gelap. Matahari tidak lagi bersinar, tidak. Tapi ditutupi oleh dosa atau mungkin awan atau manusia yang masuk ke dalam goa atau masuk dalam rumah sehingga tidak kena sinar matahari. Jadi kita yang menyebabkan sinar tersebut tidak kena kepada kita. Ya, kenapa? Karena adanya kehendak bebas, adanya free will, dan tanggung jawab moral. Maka sinar matahari itu seringkali kita yang redupkan. Kita yang halangi sinarnya. Sinar matahari tersebut. Jadi manusia betul diciptakan sebagai makhluk bebas, dan dapat memilih untuk taat atau tidak apa? Tidak taat. Dan kebebasan memilih itu membawa konsekuensi. Maraknya kejahatan di dunia merupakan cerminan dari pilihan yang dibuat oleh setiap umat manusia. Manusia yang serakah, manusia yang tidak merasa puas dengan istrinya sendiri, ambil istri orang lain. Tidak puas dengan harta bendanya sendiri, dia curi milik orang lain. Itu kan kebebasan memilih. Allah tidak bisa paksa manusia, jangan buat itu, jangan buat itu. Nggak bisa. Harus Allah merelakan manusia melakukan pilihan-pilihan bebas yang diberikan kepadanya. Kenapa? Manusia bebas untuk berbuat kejahatan seperti manusia bebas untuk mencintai Allah. Ya. Jadi kita, namun pilihan-pilihan kita, kebebasan memilih kita tersebut pada saat kita mencuri, bersinah, dan ada konsekuensinya kan? Kita pada saat kita mencuri, kita bisa tangkap dan lain sebagainya, masuk penjara, ada konsekuensi kesalahan kita. Manusia yang bebas untuk apa? Untuk berfoya-foya dengan makanan kita, ujung-ujungnya kita sendiri kan yang kena. Ujung-ujungnya kita yang kena, konsekuensinya kita. Allah kan nggak bisa bilang, pendeta Rantung, jangan dong makan itu, ya. Jangan kamu makan itu ini, dan nggak bisa Allah bikin begitu kepada kita, karena kita memiliki kebebasan memilih. Jadi konsekuensinya itu ya harus kita apa? Harus kita sendiri yang harus apa? Alami. Kita tidak lepas dari konsekuensi dari hasil dari pilihan yang kita buat. Kita menuai apa yang kita tabur. Tidak heran Ulangan 30 ayat 19 katakan apa? Aku memanggil langit, Allah katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu apa Allah katakan? Pilihlah kehidupan. Ada berkat, ada kutuk, ada kehidupan, ada kematian. Tapi Allah katakan, pilihlah kehidupannya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Itulah ya. Jadi itu poin pertama, kita memiliki kebebasan memilih. Dan juga mungkin kita bukan salah karena pilihan kita yang salah, tapi memang kejahatan yang terjadi kepada kita itu dibuat oleh orang lain. Terlepas dari tindakan kita yang tidak menabur, tapi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus sadar bahwa kita berada dalam dunia yang telah jatuh. Ya, dunia yang telah jatuh. Planet kita tercemar oleh dosa. Dan penduduknya telah rusak. Sehingga perbuatan manusia telah menjadi jahat. Ya. Ini bukan dalam Kejadian, ini dalam Roma. Saya mohon maaf, ini saya tidak sempat lupa pasal yang kelima. Ya. Roma yang 5 dikatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasalnya yang kelima. Roma 8 ayat 22 katakan, segala makhluk sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit apa bersalin, atau dengan kata lain ada penyakit dan lain sebagainya. Karena memang dunia yang sudah apa? Yang sudah jatuh, ya, sudah jatuh dalam dosa. Jadi itu poin pertama, kita lihat bagaimana setan dapat menggunakan ketakutan dan juga apa? Menggunakan kebencian, ya. Dia menggunakan juga apa? Kebencian. Dia menimbulkan kebencian terhadap Tuhan. Setan bertujuan menimbulkan kebencian terhadap Tuhan, membutakan manusia terhadap kasih Tuhan dan membuat mereka manusia memusuhi Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4 katakan apa? Ya, orang yang percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tapi biarlah kita mengetahui bahwa Allah mau kita memilih kehidupan. Allah mau kita apa ya? Allah mau kita mengetahui dengan pasti bahwa Dia
bukan sumber kejahatan. Dia bukan sumber ketakutan dan kebencian. Bukan dari Allah kita. Ya, dia justru menjadi solusi daripada ketakutan, solusi daripada kebencian, solusi daripada dosa. Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, pada saat dunia baru datang, kitab Wahyu katakan segala sesuatu itu akan berubah. Tidak akan lagi maut, tidak akan lagi tangisan dan lain sebagainya. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setan menggunakan ketakutan, setan menggunakan kebencian, tapi bukan itu yang Tuhan gunakan. Tuhan kita menggunakan kasih dan keadilan yang membawa kita untuk memiliki kehidupan yang penuh. Saya bawa ini dalam nama Yesus.